Assalamualaikum sahabat sejahtera buat kita semua, selamat datang di channel Rizon ID. Kali ini gue bakal ngebahas sesuatu yang ngeselin banget, dan itu ada di ruang mesin mobil lo, tikus sialan. Jadi ceritanya mungkin karena PSBB, mobil kebanyakan nganggur, dan kebetulan juga garasi ada di luar, jadinya ternyata tikus-tikus pada menghuni ruang mesin ini. Ngeselin sih, ngeselin banget. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas yang pertama, apa sih cirinya kalau ruang mesin mobil lo tuh udah dihuni sama tikus. Nanti gue kasih tahu apa aja ciri-cirinya. Terus yang kedua, gimana cara ngebersihin ruang mesin sehabis dihuni sama tikus biar dia nggak balik lagi. Dan yang terakhir, gimana cara antisipasi atau mengusir tikus supaya nggak balik lagi ke ruang mesin. Untuk tahu kayak gimana, tonton video ini sampai selesai. Nah, jadi serangan tikus ini ya, tikus yang menghuni ruang mesin ini sebenarnya mengerikan. Karena efeknya itu bisa fatal. Dia ngegrogotin ya, kabel-kabel, bahkan plastik-plastik yang ada di sini. Itu semuanya digrogotin, dan kalau misalnya sampai parah, itu bisa konslet atau bahkan bikin mobil kalian itu bisa kebakaran. Nah, itu sebenarnya bener-bener ngeselin makanya. Nah, yang pertama kita bakal bahas apa cirinya mobil yang udah dihuni tikus di ruang mesinnya. Yang pertama, paling gampang tuh sebenarnya kalau kayak mobil baru atau mobil kalian tuh sebenarnya ruang mesinnya pada dasarnya udah bersih ya. Tapi tiba-tiba pas kap mesinnya dibuka, itu jadi kayak ada tanah-tanah gini ya, jejak-jejak kaki bahkan di sini. Yang di mobil gua nih misalnya ya, dia coklat-coklat kayak gini. Ini nggak mungkin si kotoran-kotoran ini masuk kecuali gue off-road gitu, sementara mobil nganggur aja di garasi. Nah, ini jadi salah satu ciri kalau tikus udah menghuni ruang mesin. Terus yang kedua, biasanya ada sisa makanan, tapi untungnya di sini nggak kelihatan sih, nggak tahu ada apa enggaknya, tapi nggak kelihatan. Cuma ada banyak semut-semut. Jadi itu bisa dipastikan tikus sudah mulai menjadikan ruang mesin lo sebagai rumah mereka. Terus udah gitu aromanya ya, baunya memang jadi kayak ya bau tikus ya pasti. Itu nggak enak banget. Biasanya bau oli, bau bensin, sekarang jadi baunya bau ya bau tikus lah, tau lah kayak gimana. Itu ciri-cirinya. Terus yang ketiga yang paling gampang dan paling sering kelihatan adalah perkabelan yang pada terkelupas karena digrogotin, dijadikan makanan gitu. Dia mungkin nggak tahu, namanya juga nggak sekolah si tikus ya, jadi apa aja juga dimakan. Nah, itu ciri-cirinya. Jadi sebenarnya bisa kalian lihat begitu buka kap mesin. Yang pertama itu pasti kotor, yang kedua ada sisa makanan atau ada semut-semut, dan yang terakhir pasti ada beberapa kabel-kabel yang ikut termakan. Nah, salah satu cara si tikus itu bisa masuk ke dalam ruang mesin mobil itu kemungkinan besar itu dari bagian kolong nih, dari bagian ban, entah dari kanan dari kiri nih, dia bisa ngerayap masuk naik ke atas sampai ke ruang mesin. Sekarang yang kedua, gimana caranya kita membersihkan ruang mesin setelah dihuni tikus? Karena salah satu cara untuk mengusirnya adalah pastiin ruang mesin lu bersih lagi supaya nggak ada jejak-jejak bekas peninggalan si tikus itu, karena dia juga bisa mengundang teman-teman yang lain ya, karena disangkanya ini rumahnya dia. Nah, jadi kita bakal bersihin mesin di rumah. Ini sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap karena ya nggak sembarangan juga kita bisa ngebersihin ruang mesin ya, salah-salah bisa konslet. Pertama, gue nggak mau ngambil resiko pakai selang dan aliran air yang kencang banget, itu bakal beresiko untuk bikin beberapa komponen jadi rusak. Jadi kita pakai ember aja. Terus kemudian ada spons. Terus sabunnya juga gue pakai sabun buat nyuci mobil biasa, karena ini cuma tanah-tanah dari tikus ya, bukan kerak-kerak membandel. Kemudian ada sikat, atau bisa juga pakai sikat gigi bekas buat yang sela-sela, yang kotor-kotor. Dan gak lupa ini ada kanebo. Nah, ini buat apa? Ini sebenarnya nanti buat di terakhir. Jadi untuk mengusir tikus itu salah satunya dengan pakai wewangian ya. Bisa kamper, atau juga
minyak kayu putih bahkan, dan ini gue sebenarnya disinfektan, jadi yang ada di rumah aja gue pakai, yang penting wangi dan juga bisa membersihkan ruang mesin. Kayak gitu. Ini alat-alatnya. Sekarang kita coba mulai untuk nyuci. Nah, ini kondisinya setelah kita bersihin. Ya memang gak sempurna banget. Cuma tadinya yang kotor di sini tanah-tanah juga udah mulai lumayan bersih. Dan itu kenapa gue cuma pakai sabun buat nyuci mobil biasa yang kadar pH-nya netral ya. Jadi untuk ngebersihin sabunnya tuh cukup pakai kanebo basah aja. Meminimalisir semprotan air yang berlebih yang bisa berpotensi konsleting, karena gue belum berani, jujur aja ini pertama kali gue ngebersihin mesin sendiri. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahkan wewangian biar si tikusnya tidak kembali lagi. Ini yang gue pakai sih disinfektan ya, yang ada di rumah aja, tapi bisa pakai kamper atau juga bisa pakai minyak kayu putih bahkan beberapa. Nah, kita semprotin aja biar wangi. Entah berapa lama ini bisa bertahan wewangian ini. Oh iya, pastiin sebelum kalian mulai mencuci itu mesin dalam keadaan mati dan dingin, biar nggak ada bekas-bekas air kering gitu ya. Sama bagian alternator ini tadi udah gue tutup. Ini yang paling rentan atau paling rawan bocor, jadi memang harus ditutup. Kalau bisa pakai plastik, sisanya sih mungkin ya hati-hati aja. Oke, kita semprot. Kemarin gue lihat di sini nih tikusnya. Nah, gunanya adalah supaya tikus kehilangan jejak dan dia nggak menyangka kalau sebelumnya pernah menghuni ruang mesin ini. Nah, setelah kita mencuci dan pastiin ya itu hasil bekas cucinya sudah kering. Jadi untuk meminimalisir potensi konsleting, kita sekarang bakal nyobain apakah ada sensor-sensor yang nyala di MID-nya. Kalau ada kan berarti itu ada masalah, entah itu engine check atau dan lain-lain ya. Mudah-mudahan lancar. Bismillah. Iya, ternyata alhamdulillah nggak ada sensor-sensor yang nyala. Jadi eksperimen kita nyuci mesin mobil sendiri ini aman. Oke. Nah, oke, selesai sudah kerjaan gabut kita di weekend kali ini. Jadi tadi udah gua kasih tahu ya ciri-cirinya mobil yang ada ruang mesin mobil lo yang ada tikusnya kayak gimana, terus cara ngebersihin mesinnya kayak gimana. Alhamdulillah udah bersih, walaupun nggak optimal ya maklum, namanya sendirian di rumah ya kan. Kalau memang kurang puas nanti bisa kalian ke car care aja sih, lebih optimal dan lebih aman juga pastinya. Nah, terus yang terakhir tadi cara untuk menghindari supaya tikus nggak balik lagi. Ternyata ya untuk bisa dilakukan sendiri di rumah ini cukup gampang, walaupun memang kurang optimal, tapi ya nggak apa-apa. Nah, semoga video ini berfaedah. Kalau kalian ada opini-opini silahkan komen di kolom komentar dan nantikan video-video gue selanjutnya. Peace.